testimoni masih kecil, bagaimana ceritanya bersama Teater Kecil Mekar. Dan saya rasa Mas Ucil juga sudah cukup lumayan lama menjadi bagian dari Teater Kecil Mekar, dan semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat bagi teman-teman yang mungkin baru berproses ataupun belajar untuk mengenal bahasa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kecil dari Jepara, dari Mayang. Awal perjalanan saya di Teater Kecil Mekar, dulu saya pernah melihat teater di kampus, di Sanggar, di UKM. Bacaan saya, ini cerita dari awal ya. Bacaan saya, teater itu adalah menghafal. Teater itu mempunyai buku banyak. Dan otak saya gini, ngapain sih ngapain naskah bukunya kecil. Lah rumus aritmatika FTKW tak jadi. Ada. Terus setelah itu saya ketemu Mas Neno, pelatihannya di depan Balai Desa Besikal. Awalnya saya melihat, Mas dong apa tau? Aneh pentas, kemelu. Ini aku Mas. Awalnya pentas itu dipentaskan di Unisno Jepara di gedung DKD 22 Desember 2017. Awalnya saya masih ngekeruk, nggak berani ikut ambil. Setelah itu lanjut pentas keliling di Pati, gedung Juang. Kalau nggak salah Mas, gedung Juang. Iya betul, gedung Juang. Tanggalnya kalau nggak salah bulan Maret, 3 Maret kalau nggak salah 2018. Disitulah saya ikut pentas pertama kali. Yang awalnya ditawari Mas Neno, kamu pentas atau pegang mixer? Mixer adalah di sebuah pementasan otak dari semua perjalanan dan kisah di panggung. Jadi saya nggak berani ambil risiko. Akhirnya saya ikut pentas. Nah, di situ ada clue-clue dari Mas Neno. Yang penting kamu ikut joget, kamu nanti bicara ini pas waktu ini. Disitulah saya pentas dan merasakan dilihat ratusan penonton di gedung Juang Pati. Dan setelah itu saya berjalan ikut pentas dari Pati, Rembang nggak jadi di Demak. Ada kisah yang sangat menarik di Demak. Kita berjalan karena Mas Neno menanamkan kami adalah saudara, maka selamanya akan tetap menjadi saudara. Kita usuk-usuk semua peralatan pentas menggunakan motor. Ya terkecuali dan saya itu pakai Vespa. Begitu sulitnya pakai Vespa, membawa lighting, kain dan lain-lain. Di perjalanan dari bocor, kalian guyu. Dan di situ di gedung NU lantai 3 ternyata ada miskomunikasi sama yang perizinan di sana. Jam 5 kita selesai makan. Setelah nyeting mau GR, dan begitu sakitnya ternyata dari pihak gedung NU disuruh bubarkan. Betapa kira-kira sakitnya setelah kita nyeting semalam, kita mau GR disuruh bubarkan acara. Nah, disitulah ada kisah-kisah yang sangat terharu ya Mas, ya. Dan akhirnya kita pindah dengan senang hati walaupun agak misok-misok. Terus perjalanan kita dari Demak menuju Salatiga
dan akhirnya teater Kucing Mekar bisa pentas di Jakarta. Itu sangat-sangat luar biasa. Prosesnya beda sama sekali kita proses keliling di kota-kota manapun. Dan teater Kucing Mekar itu tadi sudah dijelaskan Mas Tio. Di teater itu tidak sulit, Mas Tio selalu menjelaskan itu. Yang penting kamu bisa di panggung, apapun kamu bisa lakukan apapun. Joget oke, Pak Iso ngomong harus menengahnya kau nggak mau sambil jubir balik. Iya boleh. Untuk sesepuh pendiri teater Kucing Mekar, semoga diterima amal ibadahnya di sisi sana. Ada Gunawan, terus ada Pak Prianto, dan sangat banyak perjalanan untuk Mas Neno. Sampai sekarang kalau dihitung jumlah anggotanya mungkin banyak ya Mas Neno ya, banyak. Karena teater Kucing Mekar itu orangnya sedikit tapi di mana-mana. Ada di Jepara Timur, Selatan, di Kudus, di Pati, gitu. Jakarta ada, Sumatera belum ada. Oke. Dan teater Kucing Mekar setahu saya saat ini teater bukan menyembuhkan ya, teater Kucing Mekar yang masih eksis di teaternya. Dan teater Kucing Mekar teater tertua di Kudus, dan sekarang masih ada anggotanya walaupun cuma ada 4. Dulu kalau sekarang kan banyak. Mas Neno kan pintar cara cari anak-anak muda. Luar biasa. Begitu Mas Uju. Yeah. Dan dimanapun tetap saya jadi teater Kucing Mekar. Tapi sekarang beda sesi Mas. Yang dulu sering kesini, cuma sekarang di rumah. Kenapa tuh? Sudah digendoli Mas. Oh, oke. Tuyul. Yeah. Sudah berkeluarga ya. Sampun niki wau delalai yange ngajak berhenti. Luar biasa. Sambil Asia. Oke. Siap. Luar biasa. Ada yang mau tambahkan apa Uju? Sementara itu dulu, monggo langsung dilanjut ke Mas Wako. Luar biasa. Tepuk tangan dong untuk apa yang disampaikan oleh Mas Uji. Sekali lagi tepuk tangan buat Mas Uji. Sekali lagi kita jargonnya teater Kucing Mekar. Teater Kucing Mekar. Kita adalah saudara, maka selamanya akan tetap menjadi saudara. Oke, terus buat kita semua ya. Iya. Meskipun hujan sangat deras sekali, tapi Iya. penontonnya sangat-sangat luar biasa. Luar Masih biasa. berjalan di Masih sini. berjalan di sini. Aplaus buat penonton yang ada di sini ya. Oke, giliran saya bercerita ya. Betul. Tadi hujan-hujan, karena saya suka dengan hujan, maka kesempatan saya untuk bermain hujan. Oke. Jadi daripada saya main hujan-hujan, terus diaplok kok main hujan-hujan nanti malu, ini enggak malu. Iya. Oke, Luar biasa. oke, aplaus buat kita semua. Oke, saya mau bercerita testimoni pada malam hari ini ya. Saya mau bercerita tentang perjalanan saya, kenapa saya ikut di teater Kucing Mekar. Jadi mungkin saya termasuk generasi yang agak tua di sini. Kelihatan. Dari kelihatan ya. Ada berbeda. Yang lain belum semua. Ya, jadi kalau saya itu termasuk generasi yang dulunya masih sangat sulit sekali, karena apa? Harus ekstra kerja keras kalau masuk ke teater Kucing Mekar. Jadi kalau boleh bercerita, saya itu termasuk orang yang sangat dulunya introvert banget. Dulunya saya introvert banget. Jadi sebelum saya masuk Kucing Mekar, saya itu seseorang yang suka menyendiri. Jadi teman saya itu ya mungkin kodok, terus sakit, gitu
gitu ya. Iya. Jadi belalang gitu. Karena apa? Karena setiap malam. Jadi waktu itu saya sering merasakan keresahan di mana saya biasanya melampiaskan keresahan saya itu biasanya setiap malam pasti saya lari ke kali kalau nggak ke sawah. Habis itu tidurnya di sawah. Malam-malam. Jadi seperti itu. Jadi karena apa? Karena saya merasa nggak punya teman gitu. Iya. Jadi singkat cerita mungkin saya masuk teater Kunjung Mekar itu kalau nggak salah 2010. Wow. 2010. Jangan-jangan ya. Jadi seperti itu. Jadi saya bergelantungan dari jam 9 malam mungkin sampai jam 12 malam gitu. Jadi Mas Nino dengan Vespa dulu masih naik Vespa yang ceper itu ya, sekarang nggak tahu Vespanya kemana. Jadi ini jadi gini, cuma gitu toh ya wis budur wis suruh pulang selesai. Selesai jadi, loh saya disuruh ngapain tadi ya gitu. Jadi tapi dalam perasaan saya waktu itu saya termasuk puas karena apa? Karena dalam kegelisahan saya, ya kerisauan saya biasa kalau anak muda kan masih berpikir aja kemana-mana. Jadi merasa nggak punya teman. Tapi saya di situ merasa dengan capeknya saya bergelantungan, perasaan saya udah puas. Gitu. Habis itu latihan lagi, seperti itu lagi. Latihan berikutnya saya disuruh kepala saya di bawah. Kaki saya di atas gitu ya, berjam-jam. Dulu latihannya masih seperti itu, masih susah. Jadi kalau masuk teater, dulu mungkin pemikirannya harus teater itu harus yang kreatifnya gitu ya. Jadi saya kebanyakan seperti itu. Jadi itu awal saya masuk ke teater Kunjung Mekar. Jadi karena apa? Saya berteater itu perasaan saya tersampaikan. Jadi apa yang emosional saya yang meledak-meledak mungkin saya bisa menyampaikan, mungkin saya bisa bermarah-marah dengan sesuka hati tanpa ada orang yang tahu. Mungkin saya bisa meluapkan kesedihan saya tanpa ada orang yang tahu. Jadi dengan berteater itu saya bisa menyampaikan apa yang ada dalam saya. Itu alasan saya mengapa saya berteater. Ini lanjut atau masih lagi? Sebelumnya saya potong dulu. Terima kasih teman-teman di Heaven Trade. Hati-hati di jalan. Terima kasih, salam hangat dari kami keluarga besar Teater Kunjung Mekar. Thank you semuanya. Oke. Apa dia? Boleh dilanjut? Ini lanjut lagi ya. Jadi prosesnya masih panjang. Jadi tapi nanti kita persingkat. Oke. Langsung ke pesan apa kesan yang paling kamu ingat? Saya itu masuk Teater Kunjung Mekar, pesan yang saya ingin sampaikan adalah bagaimana dalam hidup itu kita harus totalitas tanpa berpikir ini dan yang penting kita main aja, totalitas aja. Jadi seperti itu. Dan kebetulan dulu masih susah. Jadi dulu belum ada body pen ya. Jadi saya selalu ketika main pantomim dulu kan kita ada teater musikal ada cabangnya dengan pantomim. Iya. Nah, dulu belum ada yang jualan body pen. Dulu body pennya bikin sendiri dari bedak bayi yang dicampur minyak tanah. Jadi ketika kita pentas itu melokok. Jadi Mas Nino selalu ngintilin kita dari belakang kalau ini melokok ini terus ditambah. Jadi seperti itu, dan bau minyak tanah, minyak kelapa ya. Jadi kotek lah. Jadi seperti itu. Jadi sangat-sangat bagaimana kita totalitas dalam berteater ini seolah nanti ada hasilnya di kemudian. Oke. Kenapa saya karena apa? Karena teater itu untuk melatih karakter kita. Hidup itu harus punya karakter. Kalau punya karakter, ya kamu nanti ya malu-malu. Iya. Oke. Oke ya. Iya. Ya itu pesan dari saya. Sekali lagi kita berdoa untuk Pak Aryo dan Mas Abdi. Iya. Ya. Semoga dengan teater ini nanti ke depan kita bisa berproses lagi, pentas lagi, ya, dengan orang-orang yang baru lagi. Betul. Iya. Oke, cukup sekian dari saya. Iya. Oke. Cukup.
sekarang dia Ya kayaknya dari tadi itu dia enggak, karena ya. Oke, baik, terima kasih semuanya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Andrianto. Di Teater Kecemekar ini panggilan saya agak cukup variatif. Yang pertama ada Sogol, ada Joy, ada Manso. Entah dari mana orang-orang itu mau mengistilahkan saya itu. Tapi yang pasti dari senior ini saya belajar banyak. Perjalanan saya bersama Teater Kecemekar beda dengan apa yang dialami oleh Mas Kecil, beda yang dialami oleh Mas Katmo. Karena kebetulan saya juga mendapatkan pengalaman di luar Teater Kecemekar, belajar di jurusan teater di Surakarta, dan itu menjadi tantangan berat sebetulnya bagi saya. Karena kenapa? Apa yang dibawakan oleh Teater Kecemekar ini adalah teater ritual Jogja, tapi apa yang saya dapat dari kampus itu teater ya bagaimana ada teorinya, bagaimana hukum-hukumnya dipakai, bagaimana teater itu harus yang perfect dan lain sebagainya. Tapi yang jelas Teater Kecemekar mencoba memberikan keterangan kepada saya bahwa teater boleh bagaimanapun, boleh menjadi apapun, boleh berbentuk seperti apapun, dan yang pasti Teater Kecemekar memberikan banyak pengalaman yang membuat saya menjadi belajar bahwa sesuatu yang perfect yang ada di kampus itu dilakukan dengan terbiasa, dengan secara terus-menerus, dan dengan kesadaran dan sepenuh hati sama apa yang disampaikan oleh Mas Katmo dan Mas Ucil. Saya sebenarnya ikut dalam perjalanan mereka teater keliling di Demak, di Pati, di Salatiga, kemudian di Jakarta, dan saya waktu itu masih junior, walaupun di Teater Kecemekar tidak ada senior junior, tapi saya yang paling muda waktu itu. Dan bersama Mas Neno, ini pengalaman saya dengan Mas Neno itu di ekskul teater SMA 1 Depok, teater sampai namanya. Saya waktu itu masih kurus, sekarang berat badan saya 80, dulu 47. Gara-gara nggak berteateran lama dengan Mas Neno, saya akhirnya melompat. Itu kemudian Mas Neno mencoba memotivasi bahwa teater itu bisa gede-gede, dan itulah alternatif yang mungkin menurut saya apa yang disampaikan Mas Neno, seperti halnya Mas Ucil, teater itu motor otomotif, teater itu pendek arwet. Di saya teater itu bisa menjadi kurus, dan itu merasuk dalam pikiran saya bahwa dengan selalu bergerak, dengan selalu berkarya, dengan selalu berteater, kita akan terus merangsang diri kita untuk mengeluarkan segala kemampuan potensial dalam diri kita menjadi lebih maksimal. Dan saya generasi ke 9 itu berapa? Saya kurang tahu siapa yang mungkin generasi 9 itu. Tapi yang jelas teman-teman, menurut pendapat saya harus bergabung dengan Teater Kecemekar, karena teater itu sing penting wali joget. Tepuk tangan untuk Teater Kecemekar. Oke, dan yang akan saya sampaikan yang terakhir, ke depan kita akan melanjutkan karya-karya yang lebih segar lagi, lebih berwarna lagi, dan masih dengan persoalan teater ritual jogetnya. Dan Teater Kecemekar juga akan melakukan latihan rutin nanti terjadwal di setiap malam minggu di sisa di Sanggar Teater ini. Kemudian kedepannya semoga sesuai dengan apa yang kita cita-citakan, yaitu semakin keren dan kreatif, dan semakin banyak yang utang untuk Teater Kecemekar. Oke, tiba kita di penghujung acara dengan tema Promise of Life, alur cerita kehidupan. Semoga kita semua ini, walaupun jalan berbeda, kita punya pengalaman masing-masing, kita punya perjalanan masing-masing, tapi kemudian perjalanan itulah yang menjadikan manusia menjadi matang, dan kemudian itulah yang akan menjadi memberikan pesan bahwa kita ini punya kekhasan dan keunikan sendiri dengan warna yang bermacam-macam itu. Semoga kita dapat menghasilkan karya yang luar biasa. Begitu ya Mas Kecil dan Mas Katmo. Oke, saya juga turut ingin menyampaikan semoga leluhur-leluhur kita, Pak Ari Gunawan dan juga Mas Adi Mardianto, mereka berdua semoga tenang di alam sana, dan
semoga generasi selanjutnya mampu mengambil spirit apa yang pernah beliau gitu ya. Oke, dan saya ucapkan terima kasih untuk seluruh tamu pada malam hari ini yang luar biasa. Seluruh penampilan. Dan ucapkan terima kasih kepada Bu Ima, Iwan, Marion, Ervina, dan juga teman-teman dari ada Mas Aktif, ada Mas Yaya. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ini kan abstrak. Iya, saya kepada seluruh sponsor yang telah membantu acara hari ini dengan akhirnya bisa berjalan dengan lancar. Yang pertama ada PT Sukun SPI, yang kedua ada Sarana Tenda, yang ketiga ada Das Audio and Lighting, ada Aset Fotografi, ada Kacamata 75, ada Evas.id, ada Hana Capture, ada ST Kang Prabu, ada Ditaket, ada Doyan Coffee and Tea, ada Angkringan Canda Tawa, dan ada TA Souvenir Murah. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh donatur yang memberikan bantuan untuk berjalannya acara pada malam hari ini. Yang pertama ada Ibu Jati, yang kedua ada Bapak Harso, yang ketiga ada Bapak Kolin Chef, yang keempat ada Mas Desa Susila, dan yang terakhir ada Mas Ferry. Sangat untuk para sponsor dan donatur yang telah membantu kita, dan yang sekali lagi yang sangat ingin saya sampaikan adalah terima kasih sebanyak-banyaknya untuk teman-teman yang masih bertahan pada malam hari ini walaupun hujan. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk seluruh tamu undangan, teman-teman luar biasa bersama Teater Kucu Mekar yang ke-33. Teater Kucu Mekar, kita adalah saudara, maka selamanya akan tetap menjadi saudara. Tepuk tangan untuk kita semua. Mewakili seluruh keluarga besar Teater Kucu Mekar, kami mengucapkan mohon maaf bila ada kesalahan kata, bila ada ketidaknyamanan, dan bila apa yang kita berikan belum maksimal, jadi bagian dari evaluasi ke depan semakin baik. Semoga kita semakin solid dan jayalah selalu Teater Kucu Mekar yang ke-33. Amin ya rabbal alamin. Oke, bila taufik wal hidayah, saya tutup acara pada malam hari ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.